Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, alhamdulillah sekali ya Raffi, kita Putri, diberikan kesehatan untuk bertemu kembali. Pemirsa yang ada di rumah, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya robbal alamin. Dan tentunya kita menyapa juga untuk pemirsa yang ada di studio, Bapak Ibu yang hadir ya Fik, di acara Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara 2023. Wah, ini ramai sekali ya, pemirsa betul. Yang ada di studio. Tentunya bukan hanya saya, Putri Rahmadani Zain, dan rekan saya Ahmad Rafiq yang nantinya juga akan memandu acara kita pada hari ini untuk menyaksikan penampilan dari adik-adik kita pada hari ini. Benar sekali, akan ada 12 adik-adik kita yang akan berlomba ya pada hari ini. Tentunya tidak luput dari keberhasilan adik-adik, tidak luput dari suksesnya orang tua Fik yang mengajarkan adik-adik kita sampai detik ini bisa berdiri di panggung TVRI Sumatera Utara. Wow. Tepuk tangan dong untuk kedua orang tua. Luar biasa sekali Putri ya, dan juga tidak lupa pula ada juga Al-Ustadz Ustazah yang ikut mendampingi pembelajaran mereka. Dan tentu saja hari ini adik-adik akan bertampil, akan menampilkan ceramahnya yang nanti akan dinilai oleh para dewan juri kita pada hari ini Putri. Benar sekali, dan dewan juri kita ini luar biasa ya, tamu-tamu juri kita. Ada siapa Fik? Nah, pertama telah berhadir bersama kita Ustadz Dr. Kiai Haji Sabarudin Basri LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Wah, luar biasa sekali dengan pakaiannya berwarna biru dan peci berwarna merah. Saya semangat sekali ya pada pagi hari ini ya. Benar sekali. Dan di sampingnya juga telah berhadir Dr. Haji Muhammad Thohir Ritonga LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali. Sepertinya ada koneksi nih ya, pandai berbahasa Arab. Baik, selanjutnya telah berhadir bersama kita juga Ustadz Muhammad Fadli Sudiro. Assalamualaikum Ustadz Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Rafiq. Iya, dan baik Kak Ustadz. Putri ya. Iya. Ustadz, mungkin bisa dijelaskan Ustadz kriteria penilaian adik-adik kita pada hari ini Ustadz. Mungkin bisa diulang kembali Ustadz. Baik, di episode 19 ini berhadir bersama kita ini Ketua Alumni Ikatan Timur Tengah ya, Ustadz Sabarudin Duktur, dan Kiai berikut juga sekretarisnya sekaligus Dr. Thohir. Tepuk tangan buat kedua juri kita yang luar biasa. Semoga menjadi motivasi buat adik-adik kita bagaimana go internasional. Baik, penilaian yang kita ambil seperti episode sebelumnya. Pertama adalah vokal, yang kedua adalah mimik, yang ketiga adalah materi, dan kemudian mode busana. Bismillah. Kemudian banyak-banyak selawat, semoga penampilan hari ini menjadi penampilan yang luar biasa buat 12 peserta terbaik kita. Amin. Wow, Baiklah Rafiq, sepertinya ya pemirsa yang ada di rumah dan di studio TVRI Sumatera Utara sudah tidak sabar ya. Ini melihat penampilan pertama, ini datang dari Kota Medan. Kota Medan mana suaranya? Wow, luar biasa, sangat penuh sekali ya studio pada hari ini Putri ya. Penuh ya Fik ya, semoga memberikan semangat juga kepada adik-adik kita. Baik, dan peserta pertama ini akan membawakan ceramah dengan judul Kisah Abdurrahman bin Auf. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Muhammad Ahza Al-Azam Lubis. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara
masyhur. Nabi penghulu segala umat dan pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Dewan juri yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai karena Allah. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah yang ingin menjadi orang miskin. Ayo Bapak Ibu, ada yang tahu tidak? Abdurrahman bin Auf. Ayo, siapa tahu tentang beliau? Beliau adalah orang yang sangat kaya raya dan gemar bersedekah. Nah Bapak Ibu, Dewan Juri serta penonton yang dirahmati Allah, jika saat ini kebanyakan orang yang pamer dengan harta kekayaannya, contohnya tetangga pamer beli mobil baru, beli baju baru, pamer, beli kulkas baru, pamer. Zaman sekarang aja ada yang posting saldo rekening, beli rumah mewah di posting, beli mobil di posting. Betul apa betul? Hati-hati Bapak Ibu, nanti dikejar sama orang perpajakan. Namun nyatanya berbeda dengan Abdurrahman bin Auf. Beliau justru sangat sedih dan sangat khawatir akan masuk surga yang paling terakhir. Karena Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, ia akan masuk surga yang paling terakhir dengan cara merangkak. Kenapa bisa merangkak? Karena terlalu kaya sehingga dihisap paling lama. Hal ini sesuai hadis Rasulullah yang berbunyi, yadkhulu fuqara'ul musliminal jannata qabla aghniyaihim fi yaumin wa huwa khamsumi'ati amin. Yang artinya, orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setara dengan setengah hari, yaitu 500 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf langsung berpikir keras, bagaimana ya menjadi orang yang miskin? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ahza Al-Azam. Iya, panggilannya siapa? Azam. Azam umurnya berapa tahun? 8 tahun, tapi luar biasa Sudah ya. luar biasa, berani ya tampil. di Tepuk panggung. tangan dong untuk Tepuk Azam. Nah, Iya. Azam siapa yang ngajarin ceramahnya? Uminya mana? Oh, uminya itu. Hebat sekali ya, Fik Hebat ya. sekali. Masih 8 tahun. Dulu Rafiq 8 tahun ngapain? Wah, saya belum berani ya tampil di sini. Saya masih main kelereng ya dulu ya. Baik, langsung saja kita dengarkan ya. Iya. Ini komentar, sudah siap Azam? Siap. Kepada Ustadz Sabarudin kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ahza Al-Azam Lubis. Masya Allah, tabarakallah. Penampilannya luar biasa. Dan sangat semangat. Dan mudah-mudahan ke depan betul-betul menjadi dai yang go internasional, Amin. menjadi dai dari muda, insya Allah sudah besar, betul-betul menjadi dai yang bermanfaat, insya Allah. Azam, Ustadz mau tanya, kelas berapa Azam sekarang? Kelas 2, Masya Allah, kelas 2 ya. Mudah-mudahan kelak menjadi dai yang betul-betul berkualitas, bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Amin. Demikian, terima Dan kasih.
Baik, terima kasih Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, terima kasih Azam. Wah, luar biasa sekali Putri ya, peserta pertama, tapi semangatnya sudah kuat sekali di panggung ini Putri. Iya, yang penting semangat aja dulu. Semangat aja Fik. dulu. Urusan yang lain belakangan, ya kan? Betul sekali Putri. Nah, selanjutnya ini masih datang dari Kota Medan. Yang akan membawakan judul ceramah meneladani akhlak Rasulullah. Langsung saja sama-sama kita panggilkan, ini dia Bisma Putra Wiskan. Dari kecil sudah menjadi dai, TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri, para hadirin semua dan teman-temanku semua. Semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memikul beban menyampaikan tanggung jawab dan risalahnya. Dialah Nabi yang dimuliakan, utusan Allah yang dinantikan, serta pemimpin anak cucu Adam tanpa keraguan. Sebaik-baik ciptaan Rabb sang pencipta alam, ibarat seperti permata yang mengesankan dan mutiara yang berkilauan. Dialah Abdullah wa Rasulahu wa nabiyuhu wa syafiuhu wa waliyuhu wa aminuhu. Tidak sah iman seorang hamba sampai ia bersaksi dan beriman kepada risalah dan kenabiannya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin sekaligus penutup para nabi, orang pertama yang dibangkitkan di hari kebangkitan, pemberi syafaat dan pemilik umat terbanyak di hari pembalasan nanti. Berdirinya saya di sini adalah untuk menguraikan tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap orang harus memiliki seorang teladan dalam kehidupannya. Karena Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling patut dijadikan sebagai teladan. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wa zakarallahu kasiron. Yang berarti sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Salah satu keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam adalah menggunakan akhlak. Beliau mencontohkan akhlaknya yang mulia untuk menyebarkan agama Islam, yaitu adalah
tidak pernah beliau menyampaikan dakwahnya dengan menggunakan hartanya. Ayo, siapa yang mau masuk Islam saya kasih 50.000. Tidak pernah. Dengan menakut-nakuti orang Arab, awas aja ya kau, kalau tidak masuk Islam akan kupecat kau menjadi orang Arab. Tidak. Dakwahnya menyebarkan agama Islam ada sebagaimana dalam hadisnya yang berbunyi, innama bu'istu utammima makarimal akhlak. Yang berarti sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ada seorang kafir yang selalu meludahi Rasul dikala ia ingin berangkat ke masjid. Suatu hari Nabi heran, kemana si kafir yang selalu meludahiku? Dicarinya si kafir tersebut hingga ada salah satu sahabatnya yang bertanya, wahai Rasul, sedang apakah engkau di sini? Rasul pun menjawab, sedang mencari orang. Siapakah itu wahai Rasul? Orang si kafir yang selalu meludahiku. Kok tumben hari ini gak ada? Sakit ya Rasul? Sakit apa? Demam ya Rasul. Sepulang beliau dari masjid, beliau pun bergegas bertanya kepada Aisyah. Aisyah, apakah masih ada makanan? Aisyah pun menjawab, ada ya Rasul, kurma dan roti. Ya sudah, bungkuslah makanan tersebut, aku ingin menengok orang sakit. Beliau pun berjalan menuju rumah si kafir tersebut. Tok tok tok, assalamualaikum. Ya, siapa? Aku Muhammad. Muhammad yang mana? Langganan kamu. Dari balik pintu terlihat tubuh si kafir tersebut bergemetar sambil membukakan pintu. Krrrk. Dari kemarin hingga saat ini tidak ada seorang pun yang menengokku. Kau yang tiap hari kuludahi datang menengokku. Sungguh tiada benci di hatimu Muhammad, sungguh mulia akhlakmu. Maka saksikanlah saat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islamlah kafir tersebut karena melihat keagungan akhlak beliau. Saking mulianya akhlak beliau, Allah Subhanahu wa taala pun memuji beliau dalam surah Al-Qalam ayat 4. Yang berbunyi, wa innaka la'ala hulukin azim. Yang berarti sesungguhnya engkau memang berbudi pekerti yang luhur. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Hadirin yang dimuliakan Allah. Setiap orang harus memilih hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sesosok manusia yang paling mulia, yang paling sempurna. Atau disebut sebagai insan kamil. Beliau tetap menjaga kewajibannya sebagai hamba Allah, yaitu adalah beribadah kepada Allah. Meskipun beliau sudah terjamin oleh Allah untuk masuk surga, tetapi beliau tetap menjaga ibadahnya dengan sangat tekun. Hadirin yang dimuliakan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan sholat malam. Terlihat dalam sholatnya lututnya bergemetar karena panjang dan banyak rakaat sholatnya. Tatkala ruku dan sujud terdengar suara tangisannya. Sampai azan Bilal bin Rabah pun terdengar di waktu subuh. Saking melihat seriusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengerjakan sholat malamnya, Aisyah pun bertanya, wahai Rasul,
bukankah dosamu yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah? Beliau pun menjawab, aku ingin menjadi orang yang banyak bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai oleh-oleh saya di rumah, ingatlah pesan saya yang terakhir. Marilah kita meniru, marilah kita mencontoh, dan marilah kita menjadikan uswatun hasanah akhlak beliau yang mulia. Akhirnya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akademi Cilik dari kecil sudah menjadi dai, TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisma, Putra panggilannya Bisma? Wiska. Oh iya, keren ya Fik bajunya Keren. ya. Bajunya keren sekali ya. Fik. Pengen lah Rafiq juga pengen baju kayak gini. Jahit Fik. Baiklah Bisma, sudah siap mendengarkan komentar dari Dewan Juri? Sudah siap. Kami persilakan kepada Ustadz Fadli. Iya, Bisma, tadi ada beberapa ayat ya yang disebutkan ayat dan hadis yang kurang sempurna. Al-Ahzab ayat 21 coba diulang nak tadi bacaannya nak. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa zakarallahu katsiran. Baik, nanti disempurnakan lagi ya. Laqad kana lakum, ada kata-kata lakum. Kemudian liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Ya, tidak langsung wa zakarallahu katsiran. Itu satu. Yang kedua kemudian liutammima, kurang kata-kata linya. Liutammima makarimal akhlak. Itu kemudian buat peserta lainnya dipastikan waktunya jangan terlalu berlebih, singkat, padat, tepat dan menarik ya. Semoga terus belajar kepada Bisma Putra Wiskan. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Bisma. Nah, Luar biasa ya, Fik. Sudah peserta dari Kota Medan terus nih semangatnya. Dan kali ini masih juga peserta dari Kota Medan. Mana suaranya? Dengan judul ceramah Birrul Walidain. Langsung saja kita panggil, ini dia Azfia Balkis Aulia. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumut, media pemersatu bangsa. Pergi ke bank menukar falas buat belanja si oleh-oleh. Assalamualaikum tolong dibalas agar berkah kita peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para dewan juri, alim ulama, para ayah dan bunda, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Azfia Balkis Aulia dari SDIT Abdurrahman Medan. Teman-teman, oi teman-teman. Siapa di sini yang ingin hidupnya berkah dunia dan akhirat? Wah, ternyata mimpi kita sama ya. Tapi caranya bagaimana?
mimpi itu bisa kita raih? Ada yang tahu tidak? Berkah hidup dunia dan akhirat sudah pasti menjadi mimpi kita semua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemudahan cara untuk meraih mimpi itu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ridha Allah fi ridha walidaini wa suhtullah fi suhti walidaini. Ridha Allah terletak pada ridho ibu bapak, murka Allah terletak pada murka ibu bapak. Nah, dari hadis tersebut sudah dijelaskan bahwa untuk menggapai ridho Allah, maka ridho ibu bapak lah yang harus kita cari terlebih dahulu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang potongan ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa Allah memerintahkan kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena ketika mereka ridho, Allah juga akan pasti ridho terhadap kita. Dan ketika Allah ridho, maka berkah hidup dunia dan akhirat sudah pasti menjadi milik kita semua. Teman-teman, Bapak, Ibu, dan Dewan Juri, Akis mau tanya nih, siapa di sini yang masih ingat kisahnya Uwais Al-Qarni? Nah, Uwais Al-Qarni adalah pemuda fakir yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Pemuda yang bekerja sebagai penggembala kambing untuk memenuhi hidupnya dan hidup ibunya yang sudah renta. Dia sangat patuh terhadap ibunya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah lupa untuk bersedekah kepada tetangganya yang mengalami kesulitan meskipun ia juga mengalami kekurangan. Suatu ketika ibunya berujar ingin pergi berhaji. Uwais yang saat itu tidak memiliki cukup uang, kemudian ia membeli seekor anak lembu yang ia buatkan kandang jauh di atas bukit. Setiap hari ia berlatih naik turun bukit sambil menggendong si anak lembu itu tadi. Sampai beberapa bulan kemudian bobot si anak lembu itu tadi mencapai 100 kg. Uwais yang saat itu sudah merasa mampu untuk mengangkat beban berat, kemudian ia memutuskan untuk menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman sampai ke Mekah demi mewujudkan impian ibunya untuk pergi berhaji. Masya Rasulullah SAW yang mendengar kisah Uwais Al-Qarni tadi lantas berpesan kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Ahmad, suatu ketika jika kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan beristighfarlah. Ia adalah penghuni langit, bukan makhluk bumi. Sekali lagi, Masya. Nah teman-teman,
Kalau tadi kisahnya si Uwais, anak yang sangat patuh terhadap ibunya, sekarang Akis mau tanya nih, siapa yang kalau diperintahkan ayah atau ibunya, Butet, Ucok, tolong dulu belikan mama garam nak. Elok jawabannya malah, ih mama pun, atau males lama, atau iya mah tunggu sebentar ya. Tapi abis itu lupa karena keasikan main handphone. Siapa? Ayo ngaku. Nah, yuk kita ingat lagi firman Allah dalam sambungan surah Al-Isra ayat 23. Yang potongan ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fala taqul lahu ma'uf, yang artinya dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya. Artinya kalau kita mengatakan saja kepada kedua orang tua kita, kita sudah berdosa. Bagaimana kalau kita melawannya? Na'udzub. Nah, mulai sekarang kita rubah lagi yuk perilaku dan tutur kata kita kepada kedua orang tua kita. Agar kedua orang tua kita ridho terhadap kita. Jadi berkah hidup dunia dan akhirat yang semula hanya sekedar mimpi, nanti bisa kita rasakan nikmatnya dalam kehidupan kita yang sebenarnya. Insya demikian yang dapat Aki sampaikan. Hantu dedemit pergi berlari, tidak terlihat, tidak tersentuh. Akis akhiri ceramah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azdia Bakilubis. Azdia? Boleh ke belakang. Mundur sedikit, Panggilannya Azdia. siapa? Balkis. Oh, Balkis. Wah, seperti Ratu Balkis juga ya penampilan pada hari Iya, ini. pakai mahkota Pakai juga. mahkota juga. Wah. Iya. Siapa yang ngajari Akis? Mama Mama. Mama. Mamanya hadir hadir. di mana? Itu. Oh, itu mamanya luar biasa sekali. Akis sudah siap untuk mendengarkan komentar? Insya Allah siap. Iya, untuk itu kita persilakan kepada Ustadz Thohir. Baik, Ananda Balkis, penampilannya sudah bagus. Mudah-mudahan semua Akademi Dai Cilik TPRI Sumatera Utara menjadi Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz. Terima kasih Akis. Tepuk tangan dong. Luar biasa sekali Putri ya, peserta dari Kota Medan tadi semuanya sangat semangat. Keren-keren. Keren-keren. Nah, kali ini ada peserta lain ini bukan dari Kota Medan. Jadi dari mana? Akan pindah sedikit nih Putri. Selanjutnya peserta dari Kabupaten Deli Deli Serdang. Serdang. Nah, akan membawakan judul Takwa dan Keutamaannya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Amalia Zaskia Bitri Boromunte. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, mendukung program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Mari kita persiapkan generasi emas Islam yang kokoh imannya, cerdas ilmunya, dan cinta kepada bangsanya. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI turut mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Cilik
Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Air beria tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin TVRI sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Saskia Bitri Borbunte dari Kabupaten Deli Serdang, SD Al Azhar Medan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru pendamping, ayah bunda, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, siapa tadi yang sholat subuh? Siapa yang tadi hendak ke TVRI mencium tangan ayah dan bunda? Wow, keren, anak hebat, Masya Allah. Izinkan saya menyampaikan tausiah berjudul takwa dan keutamaannya. Teman-teman, ketahuilah bahwasannya pondasi dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesaksiannya terhadap dua kalimat syahadat. Kesaksian ini bukan sekedar diucapkan dengan lisan, namun juga harus dipahami maknanya serta diamalkan kandungannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Yang artinya, tidaklah sempurna iman salah seseorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Teman-temanku sekalian, bahwa sholat 5 waktu, zakat, sedekah, berbakti kepada orang tua merupakan jalan takwa. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Yang artinya, dan jika mereka mau bertobat dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Dengan jalan takwa tersebut memudahkan kita jalan menuju surga. Surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Senang apa suka masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Kalau begitu, mari kita bertakwa. Hadirin dan teman-teman yang dimuliakan Allah, bagian yang paling penting dari bentuk ketakwaan seseorang adalah at-tafaq fiddin, yaitu bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersemangat dalam menuntut ilmu, seseorang akan mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muttaqin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi, buah dari takwa adalah cinta Allah kepada kita. Siapa yang mau dicintai Allah? Siapa yang mau disayangi Allah? Dari ayat tersebut, kita mengetahui betapa butuhnya kita akan takwa. Karena dengan takwa, inilah yang dapat saya sampaikan di hadapan Dewan Juri, Ayah Bunda, Bapak dan Ibu guru pendamping,
serta teman-teman yang dirahmati Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali. Panggilannya siapa? Iya. Kia. Oh Kia. Kia umurnya berapa? 10. Oh 10 Itu kelas? tahun. 5 SD. 5. Di sini pendukungnya sama siapa datangnya? Oh, sama keluarga ya. Tapi sudah hebat ya, Kia, dan sudah berani. Baiklah, Kia sudah siap untuk mendengarkan komentar dari Dewan Juri? Sudah siap. Kami persilakan kepada Ustadz Sabarudin. Baik, terima kasih. Ananda Saskia atau Kia panggilannya, Kak Putri ya. Masya Allah, Kak Kia sudah bagus penampilannya. Cuman kurang diulang ya. Jadi agak lupa, mungkin persiapannya perlu ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan Ananda Kia dengan semangat yang ada betul-betul nanti menjadi dai yang profesional insya Allah. Amin. Sebelumnya Ustadz bertanya lagi nih, kelas berapa kakak Kia? Kelas 5 ya? Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ustaz. kasih Ustaz. Terima kasih Kia, silakan kembali. Iya. Wah. Adik-adik kita ini sudah sangat-sangat keren ya, Fik. Iya, Karena betul. memang keberanian itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkan untuk tampil di panggung ini. Karena bukan hanya penonton dari studio aja yang melihat. Iya. Tapi seluruh dari Sumatera Utara dan juga seluruh dunia ya, dan nonton di live streaming TVRI Sumatera Utara. Benar sekali. Jadi mungkin buat pemirsa yang ada di rumah jangan lupa ya untuk ikuti akun YouTube kita Iya. TVRI Sumatera Utara. Kita lanjut lagi, Fik. Lanjut ke peserta selanjutnya, ini berasal dari Kota Medan. Mana suaranya? Iya. Dengan judul ceramah Kewajiban Berbakti kepada Orang Tua. Langsung kita panggil Suci Khairani Haryanja. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma bakdu, Dewan Juri yang suci hormati dan sahabat dai yang suci cintai. Islam menganjurkan pada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bukan hanya semasa hidupnya saja, bahkan ketika beliau sudah wafat pun kita tetap berkewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sahabat dai, tidak
juga mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi maini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Makna di balik ayat ini bahwa ucapan terima kasih yang utama setelah kepada Allah adalah kepada kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Maka marilah kita membahagiakan kedua orang tua kita dengan cara yang pertama merawatnya, yang kedua menghubunginya, dan yang ketiga senantiasa mendoakannya. Sahabat dai, ketika ayah dan ibu dipanggil oleh Allah, apakah sudah selesai kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sewaktu-waktu sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna abawai qad mata." Ya Rasul, ibu bapak saya sudah wafat. Hal bagi minni ambirrihima. Sudah selesaikah saya berbakti kepadanya? Lalu Rasul menjawab, "La, ada 3 kewajiban bagimu cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat." Berapa? Yang pertama, tunaikan wasiatnya, bayar hutangnya. Sahabat dai, hari ini banyak anak manusia yang terjerambab dalam konflik karena hanya memperebutkan harta warisan kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Yang kedua, jagalah nama baiknya. Sahabat dai, ingatkah kita waktu kecil ditimang-timang oleh ayah bunda, dinafkahi oleh ayah bunda? Ketika mereka sudah wafat, jagalah nama baiknya. Jangan sempat terdengar tinggal-lenga orang lain. Anak almarhum si Anu masuk penjara. Anak almarhum si Anu ternyata terlibat judi dan narkoba. Na'udzubillah. Kita balas bakti kedua orang tua kita yang cinta dan sayang kepada kita dengan cara menjaga nama baiknya. Yang ketiga, doakan keduanya dengan keampunan. Sahabat dai, marilah kita mengingat wajah kedua orang tua kita. Pejamkan mata sejenak seraya kita berdoa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lalu Rasul bersabda, "Innar rajula la tarfa darajatahu fil jannati fayaqalu bistighfari walidika lak." Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak. Ia pun bertanya, "Bagaimana hal ini?" Maka dijawab, "Ini berkat permohonan ampunan anakmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jalan-jalan ke tepi telaga, duduk di sampan sambil makan semangka. Kalau mau masuk surga, janganlah jadi anak yang durhaka.
karena pintu kesuksesan ada pada kedua orang tua kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suci, benar ya? Suci. Karena tadi kata orang tuanya Suci ini lagi kurang enak badan. Iya, Suci. Iya benar. Tapi keren loh. Tetap ya, semangat tetap dia ya. semangat. Sudah siap untuk mendengarkan komentar dari Dewan Juri? Sudah siap. Oke, Suci, mungkin Abang persilakan yang agak sama bajunya ya. Hitam dan juga merah. Kami persilakan Ustadz Thohir. Baik, bagus sekali penampilan Ananda Suci ya. Dari penilaian Dewan Juri sudah maksimal. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih maksimal lagi dan semua mungkin juga nanti kita harapkan akan tampil maksimal. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga ingin mendengar nih Fik ya, satu Dewan Juri lagi. Kepada Ustadz Fadli kami persilakan. Merah-merah bunga melati, jilbab merah selalu di hati, ya. Sudah, Baik, Ustaz? Ustaz. Oh sudah. No comment ya Fik ya. Baik, terima kasih Suci. Walaupun lagi kurang enak badan, kurang fit, tapi tetap semangat. Tetap semangat. Ya Fik. Kali ini siapa lagi nih Fik? Kali ini sepertinya Syekh dari Kabupaten Deli Serdang. Oh Ini iya, punya Syekh ya. Syekh dari pakaiannya. Ini berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Membawakan judul yang sangat penting dalam agama kita Apa yaitu itu? Sholat adalah tiang agama. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Al Habib Rizky Salmanta. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Sungguhlah manis buah semangka, warnanya merah jika dibelah. Sebelum memulai ceramah ini, izinkan saya ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang jawab kurang semangat sih? Saya ada pantun nih. Melati kuntum tumbuh melata, tumbuh di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, yang tidak jawab masuk neraka. Hadirin, mau masuk surga enggak? Jawabnya yang semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Al Habib Rizky Salmanta. Saya berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Yang saya muliakan, para dewan juri yang arif lagi bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang saya hormati, para hadirin sekalian, beserta yang saya sayangi dan banggakan, teman-teman peserta. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Tak lupa pula salam saya buat pemirsa dan penonton setia TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Hadirin, apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang maha ghafur,
Zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, tidak lain dan tidak bukan yaitu siapakah dia? Eneng sing werara. Iya benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga dan sahabatnya beserta kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Salat adalah tiang agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Takbir, Allahu Akbar. Salat merupakan perintah agama Islam yang turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat peristiwa Isra wal Mi'raj. Perintah salat merupakan perintah wajib bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Salat bener apa hadirin? Perintah menjalankan salat terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah tiang agama. Ibarat sebuah bangunan, salat adalah penyangganya supaya bangunan tersebut tidaklah roboh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan kunci surga. Ibarat kalau rumah kita terkunci, kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Begitupun kalau kita ingin masuk surga, kita tidak bisa masuk ke dalamnya kalau tidak ada kuncinya, yaitu salat. Sebagaimana sabda Rasulullah riwayat Imam At-Tirmizi berikut ini. Rasul amri Islamu amuduhu salat. Artinya, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Barang siapa yang mengerjakan salat berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti ia merobohkan agama. Maka dari itu kita sebagai umat muslim yang beriman, marilah kita menunaikan salat. Jangan sampai kita meninggalkan salat. Karena jika kita meninggalkan salat, diibaratkan kita akan merobohkan agama Islam. Perlu kita ketahui, amalan yang paling diperhitungkan kelak di hari akhir adalah amalan ibadah. Salat kita, jika salat kita baik, insya Allah amalan lainnya ikut baik. Sebelum saya akhiri ceramah ini, izinkan saya membawakan pantun. Boleh hadirin semua? Jalan-jalan ke kota Mekah,
Ingin ibadah berlama-lama? Semoga ceramah ini membawa berkah. Membawa rahmat untuk bersama. Akhiru kalam ihdina siratal mustaqim. Wa akhiran unjur maqalah wala tanjur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan melihat siapa yang menyampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Fastabikul khairat summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib, boleh mundur. Panggilannya siapa? Al-Habib. Panggilnya Al-Habib. Ngelihat Habib ini ceramah, Fik, jadi senyum-senyum juga. Betul. Karena dari awal sampai akhir penyampainya senyum aja. Senyum saja. Iya, nggak capek ya? Enggak, Oh enggak. Kemarin sama siapa, Habib? sama keluarga. Mana Sama keluarganya? keluarga. Mana pendukungnya Habib? Sama Rame. Ramai sekali. Habib umurnya berapa tahun? 9. 9 tahun. Habib mau dengerin komentar nggak? Mau. Dengerin komentar dari siapa maunya? Ustadz Fadli. Oh, Ustadz Fadli. Kami persilakan kepada Ustadz Fadli. Iya, ini Habibnya orang Tembung kayaknya. Oh hidungnya nggak mancung gitu loh ya. Kebanyakan makan lontong. Baik, Al-Habib Rizky Salmanta sudah terpancar aura dai dan ulama masa depan itu. Ya, tepuk tangan dulu buat Al-Habib. Walaupun sorbannya panjang pendek ukurannya, tadi nggak pas ya. Ya, dahsyatun. Tepuk tangan buat Habib. Nah, terima kasih Ustadz Fadli. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Sabarudin. Masya Allah, luar biasa Ananda Al-Habib ya. Mudah-mudahan menjadi ulama masa depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholat ya, sholat ini memang penting abang ya. Sholat yang membedakan kita Islam sama enggak Islam itu juga sholat. Maka luar biasa materinya dan mantap. Terima kasih. Mantap. Baik Pak Habib. Terima kasih Habib. Silakan kembali. Wow, luar biasa sekali peserta kita dari Deli Serdang nih ya. Iya, Mudah-mudahan peserta selanjutnya juga dari Deli Serdang ini akan lebih semangat lagi. Harus. Harus. Ini selanjutnya datang dari Kabupaten Deli Serdang. Akan membawakan judul Birrul Walidai. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Fahiratus Syakila Azkia. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqa sawiyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mak Siti ke Menteng bawa ikan bakar. Kakak-kakak cantik, abang-abang ganteng, apa kabar? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan. Perkenalkan,
nama saya Syakilah, umur 8 tahun. Syakilah sekolah di Miss Al Jihad kelas 4 SD. Bu. Oh, ibu. Pak. Oh, bapak. Anak merupakan ramratul qulub, buah hati, belahan jiwa bagi orang tua. Namun sayang hadirin, tidak sedikit anak-anak yang begitu disayang oleh orang tuanya. Malah mereka menyakiti hati orang tuanya. Mereka tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya dan tidak mau melaksanakan perintah orang tuanya. Disuruh menyapu, cuan dulu. Disuruh belajar pidato, malah main lato-lato. Yang lebih parahnya lagi, ketika ditanya udah sholat apa belum, mereka menjawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Betul kan, Bu? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada kesempatan kali ini Syakilah akan membawakan sebuah tema birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Studi komparatif antara tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Muhammad Quraisy dan tafsir Al-Maraghi karangan Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengatakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua dilakukan dengan mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan, serta melakukan hal-hal yang mereka sukai dan meninggalkan hal-hal yang mereka tidak sukai. Sahabat Datil. Oh, sahabat Datil. Punya orang tua kan? Tentulah iya jawabannya. Syakilah punya cerita nih. Mau dengar kan? Begini ceritanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, siapakah yang patut mendapatkan penghormatan terbaik dariku?" Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi menjawab ibumu sebanyak 3 kali karena ibulah yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Sedangkan ayah bekerja mencari uang. Maka dari itu kita harus menghormati kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu perintahkan, janganlah menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Nah, dari ayat ini jelaslah bagi kita bahwa begitu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, sampai-sampai Nabi pun berpesan melalui sabdanya, Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridha Allah tergantung pada ridhanya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadits riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu sahabat Dacil, mari kita hormati ibu kita yang telah mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui kita. Tapi jangan lupa hadirin, kita hormati juga ayah kita. Walaupun ayah tidak mengandung, tapi darahnya yang mengalir di tubuh kita. Walaupun ayah tidak melahirkan, tapi darahnya, tapi dialah yang pertama kali mengantarkan kita dalam tauhid ketika lahir. Walaupun ayah tidak menyusui, tapi jari keringatnya lah tiap suapan yang menjadi air susu kita. Betul kan Pak? Inti dari tausiah ini dapat disimpulkan melalui sebuah pantun. Cari peti di tengah gua, guanya gelap, tiada cahaya. Mari berbakti pada orang tua agar dunia akhirat kita bahagia. Amin. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syakila. Panggilannya siapa? Syakila. Umurnya berapa tahun? 8. 8 tahun. Sudah siap untuk mendengarkan komentar Dewan Juri? Insya Allah siap. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Sobar. Ananda Syakila, Masya Allah, Tabarakallah. Luar biasa penampilannya, mimiknya, ekspresinya. Sudah bagus, ya, Masya Allah. Dengan usia yang masih belia, mudah-mudahan kedepannya betul-betul jadi da'iyah. Karena da'iyah atau pendai perempuan ini jarang, Ustaz. Mudah-mudahan kita doakan dari Akademi Dai Cilik TPRI ini akan melahirkan dai-dai dan da'iyah masa depan, insya Allah. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Silakan kembali. Wah, luar biasa. sekali ya. Dan kita masih akan melihat lagi penampilan selanjutnya dari mana, Fik? Ini berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Mana suaranya? Dan akan membawakan judul Mulutmu Harimaumu. Wah, langsung saja kita panggilkan, ini dia Waliuddin Fadil. Akademi Dai Cilik dari kecil TVRI Sumatera Utara nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang-siang beli buah duren. Dibelahnya pakai kapak. Jawabnya udah keren, namun sayang kurang kompak. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil, yang mana Allah telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita yang tak terhingga. Salawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati ayahanda dan ibunda, serta yang saya banggakan teman-teman sahabat dai seperjuangan. Hadirin, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Namun kali ini saya akan mengubahnya, tak kenal mari kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Waliuddin Fadil. Alamat saya dari Kabupaten Deli Serdang. Saya berasal dari Darul Tahfiz Al-Karomah, Kecamatan Galang. Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Mulutmu Harimaumu. Hadirin sahabat dai yang dirahmati Allah. Terkadang malapetaka bersumber dari lisan. Gara-gara mulutnya blak, orang bisa ngandang di penjara. Gara-gara mulutnya blak, muka bisa hancur tidak karuan. Makanya ada istilah mulutmu harimaumu. Lidah lebih tajam dari pedang, dan lidah memang tak bertulang. Namun kalau dipikir-pikir memang begitu kenyataannya. Lidah kita keseleo sedikit saja bisa jadi urusan serius. Oleh karena itu kita perlu menjaga lisan kita. Hadirin, kalau kita memang mengaku umatnya Nabi Muhammad, kita harus ingat pesan beliau dalam sebuah hadis. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw layasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara hal-hal yang baik, atau kalau memang ia tidak bisa, maka lebih baiklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah Rasulullah menegaskan kepada kita. Perangkat satu ini memang harus dijaga dengan baik. Kalau tidak, bisa kacau. Namun hadirin, terkadang orang sering lupa termasuk kita. Kalau bicara asal saja tanpa dipikir dahulu. Jadi siapa nih yang sering bicara tanpa dipikir dahulu? Jangan begitu hadirin. Karena Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung kemampuannya menjaga lisannya. Begitulah Rasulullah mengingatkan kepada kita akan kuatnya hubungan antara keselamatan seseorang dan kemampuannya menjaga lisannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Janganlah kita suka menggunjing orang lain. Janganlah pernah kita berbohong kepada orang lain. Janganlah pernah kita memfitnah orang lain. Kenapa? Karena setiap ucapan kita, setiap gunjingan kita itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Yang mana lisan ini andaikan sebuah pisau, yang mana jika kita tidak pandai menggunakannya, maka pisau ini akan melukai banyak orang termasuk diri kita sendiri. Begitu juga lisan kita, jika kita gunakan untuk memfitnah orang lain, untuk membuli orang lain, untuk mencaci maki orang lain, maka lisan ini akan berdampak buruk bagi kita maupun orang lain. Namun sebaliknya, jika kita pandai menggunakan lisan kita ini, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita bersalawatan, berbicara hal-hal yang baik, maka lisan ini akan berdampak baik pada diri kita maupun orang lain. Jadi hadirin, perlulah bagi kita untuk menjaga lisan kita. Yang mana lisan ini adalah salah satu karunia dan anugerah dari Allah yang harus kita jaga. Kita gunakan lisan kita untuk kebaikan. Misalnya, kita gunakan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan mendapat pahala, kita yang membaca juga mendapat pahala. Untuk kesimpulan ceramah singkat saya ini,
akan saya bawakan dalam sebuah pantun. Boleh hadirin? Jalan-jalan naik onta, pulang-pulang bawa permata. Mari kita jaga lisan kita, karena keselamatan kita tergantung kemampuan kita menjaga lisan kita. Jalan-jalan naik kereta, pulang-pulang beli jamu. Mari kita jaga lisan kita, karena mulutmu harimaumu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi sabilil haq ma'as salamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliuddin Fadil. Luar biasa sekali ceramahnya pada hari ini ya. Benar sekali. Tapi kita mendengarkan komentarnya setelah peserta berikutnya ya. Silakan kembali. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih masih dari Kabupaten Deli Serdang. Mana suaranya? Akan membawakan ceramah dengan judul Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Indonesia. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Salsabila Fauzia. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, serta yang saya banggakan sahabat-sahabat dai seperjuangan. Ada pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Agar kita saling menyayangi dan mencintai, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fauzia dari Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Asal sekolah Pondok Pesantren Darul Tahfiz Al-Karamah Petumbukan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Indonesia. Hadirin, negara Indonesia adalah negara yang berkembang. Sudah pasti Indonesia memiliki penerus bangsa yang didasari dengan iman dan takwa. Lalu bagaimana cara kita untuk membentuk generasi muda kita menjadi generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa di zaman modern ini? Salah satu caranya adalah dengan membentuk generasi kita menjadi generasi Qur'ani. Hadirin, apabila generasi kita sudah menjadi generasi Qur'ani, maka mereka akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Mereka akan meyakini Al-Quran, membaca, menghafal, dan memahami isi Al-Quran dengan baik dan benar. Serta mereka akan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi inilah yang menjadi idaman bagi setiap bangsa yang ada di dunia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Disebutkan juga di dalam hadis Nabi yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa akhlak merupakan fondasi dasar untuk membangun jiwa generasi muda. Ingat, masa depan agama, masa depan bangsa, bahkan masa depan umat pun berada di tangan para pemuda. Jangan sampai kita bertanya, apa yang sudah diberikan oleh bangsa dan agama untuk kita, tetapi bertanyalah, apa yang sudah kita berikan untuk bangsa dan agama kita. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, pemersatu bangsa. Kesimpulan dari tausiah saya ada pada lagu yang ingin saya nyanyikan. Boleh tidak? Kita pemuda generasi bangsa, harapan bangsa ke depannya, yang suatu saat nanti akan jadi pemimpin bangsa. Ayo kawan kita semua, bersihkan hati juga jiwa, kualitaskan diri kita demi bangsa dan negara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin sampai di sini saja tausiah yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsabila Fauzia, terima kasih. Nanti kita akan mendengarkan komentar ya. Silakan kembali. Iya. Baiklah Vi, kali ini masih datang dari Kabupaten Deli Serdang. Membawakan ceramah dengan judul Akhlakul Karimah. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Ariasya Adea Purwanto. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jalan-jalan ke Pantai Cermin. Pantai Cermin indah lautnya. Marilah kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur kepada Sang Pencipta. Hitam kopi sangatlah pekat, kopi diseduh di air hangat. Marilah kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, agar kelak mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati
Dewan juri yang arif lagi budiman, bapak-bapak yang beriman, ibu-ibu yang cantik dan rupawan, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, calon-calon pemimpin di masa depan. Nasi bakar dimakan hangat-hangat. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Hadirin besti dai rahimakumullah. Dikisahkan ada seorang Yahudi pengemis buta di kota Mekah. Kebiasaannya setiap saat hanya menghina dan mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun dirinya selalu dicaci dan dimaki, Rasulullah selalu menunjukkan Allah terpujinya dengan menyuapi makanan ke pengemis buta tersebut. Singkat cerita, Rasul pun wafat. Sehingga Abu Bakar yang menggantikan untuk memberikan makan kepada si pengemis buta tersebut. Pengemis buta pun bertanya, "Kok beda? Kemana orang yang biasa memberikan aku makanan dengan penuh kelembutan?" Abu Bakar pun menjawab, "Manusia yang setiap hari memberikan makanan kepadamu telah wafat. Dia adalah Rasulullah." Mendengar jawaban dari Abu Bakar, pengemis buta tersebut terkejut dan menangis terisak-isak. Kemudian karena Allah terpujinya Rasulullah kepada si pengemis tersebut, ia pun bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Hadirin besti dai rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad berbudi yang luhur. Pada kesempatan ini Aisyah akan menyampaikan materi yang berjudul Akhlakul Karimah. Akhlak menurut bahasa adalah perangai, tabiat atau kelakuan seseorang. Jika perbuatannya baik, itu disebut akhlak mahmudah. Jika perbuatannya itu buruk, maka itu berarti tergolong akhlak mazmumah. Hadirin besti dai rahimakumullah. Contoh dari akhlak mahmudah ialah berbuat baik kepada kedua orang tua, patuhi dan dengarkan segala nasihatnya. Jika kamu diperintahnya, jangan tunggu lama-lama, langsung bersiap dan segera membantunya. Karena berkat perjuangan ayah dan bunda, kita bisa lahir ke dunia, tumbuh besar dan bisa makan citato, bisa main lato-lato. Alhamdulillah. Hadirin besti dai rahimakumullah. Contoh yang kedua yaitu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah harus kita hindari, apalagi kepada kedua orang tua. Jika kita tidak ingin masuk neraka, contohnya, fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu. Terkadang banyak anak-anak yang tega melukai perasaan kedua orang tuanya, bahkan sampai meneteskan air mata karena ucapan ataupun perbuatan kita. Misalnya ketika orang tua bertanya, "Nak, kamu sudah makan?" Anaknya pun menjawab, "Mau tahu aja atau mau tahu banget?" Astagfirullah, na'udzubillahimin. Hadirin besti dai rahimakumullah. Itulah akibatnya perkembangan zaman sekarang ini. Banyak anak-anak yang terpengaruh dan terpedaya oleh kecanggihan teknologi zaman sekarang. Tapi gak semua anak-anak seperti itulah. Contohnya Aisyah nih, insya Allah. Hadirin, banyak sekali anak-anak zaman now nih yang kadang terlena dengan gadget. HP misalnya, gara-gara HP orang tua memanggil anaknya tidak nyahut. Gara-gara HP orang tua bertanya sering diabaikan oleh anaknya. Gara-gara asyik bermain HP, banyak anak-anak yang tidak mempedulikan ayah dan ibunya. Na'udzubillah, itulah pengaruh buruk dari HP atau setan gepeng.
Nah teman-teman, alat seperti itulah yang harus kita hindari agar selamat dunia dan akhirat nanti. Jagalah akhlak dan budi pekerti, tabiat yang buruk segera diganti. Berakhlak mulia contohlah Nabi, itulah kemuliaan sejati. Jadilah insan yang berbudi, banyak amalnya dan baik hati. Hadirin, itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kalau hendak membeli buah, beli buah si buah naga, jagalah akhlakul karimah agar kita menjadi penghuni surga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arlasha Adea Purwanto. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Thohir untuk berkomentar kepada 3 peserta kita. Baik, pertama tadi kepada Ananda Fadil ya. Ananda Fadil, mungkin penampilannya sudah baik secara umum, tapi ada tadi pembacaan mungkin hadis Nabi yang kurang tepat, jadi nanti insya Allah bisa diperbaiki ya kepada Ananda Fadil. Kemudian kepada Ananda Salsabila ya, insya Allah sudah bagus, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi, dipertahankan supaya ke depan lebih bagus lagi. Kemudian Ananda Adea ya, cukup bagus, mudah-mudahan juga nanti bisa diperbaiki lagi dan lebih semangat ya, lebih semangat, suaranya dikeraskan supaya tidak ada yang ngantuk ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, langsung saja untuk peserta selanjutnya ini datang dari Kota Medan. Akan membawakan judul ceramah yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Sofi Yumna Fariha. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salama ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman yang Yumna cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkanlah Yumna menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan keutamaan membaca Al-Quran. Sebelum Yumna ceramah, yuk kita salawat bersama-sama. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin Habibil. Ini adik berjilbab cantik, namanya Sofi Yumna. Jangan pergi kemana-mana, dengar sini ceramah saya, agar kita semuanya dapat ilmu sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil.
Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wal 'alama. Sebaik-baik kamu yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, belajar dan perintah membaca sudah dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Allah menurunkan kitabnya dengan perantara malaikat Jibril di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang dimaksud membaca tidak hanya sekedar di bibir saja, akan tetapi dengan segenap jiwa dan raga serta angan-angan dan memahami isi kandungannya yang merujuk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun keutamaan membaca Al-Qur'an itu banyak. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa yang pertama, barang siapa yang membaca kitab Allah satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu berbanding dengan 10 kebaikan yang sepertinya. Apalagi satu ayat atau satu juz, bahkan 30 juz. Pastilah pahalanya lebih banyak. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajatnya dengan sebab membaca Al-Quran. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa orang mukmin yang membaca Al-Quran laksana buah limau. Rasanya enak, baunya sedap. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran laksana buah kurma. Telah sama-sama kita ketahui bahwa kurma tidak berbau namun manis rasanya. Orang munafik yang membaca Al-Quran laksana bunga pohon kemangi. Baunya enak, rasanya pahit. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran laksana labu pahit. Tidak berbau dan rasanya pun pahit. Kaum muslimin rahimakumullah, yang dimaksudkan adalah begitu besar nikmatnya membaca sehingga orang munafik pun yang tidak membaca Al-Quran kebahagiaan barokahnya. Dalam hadis Nabi disebutkan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu sekalian Al-Quran, karena Al-Quran adalah penolong atau syafaat bagi pembacanya kelak di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Hadirin, dengan membiasakan membaca akan bertambah ilmunya. Dengan bertambahnya ilmu, insya Allah akan bertambah wawasan serta memupuk iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Yumna sampaikan. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yumna, silakan kembali. Baik,
Ini Putri. Selanjutnya akan ada peserta berasal dari kota Medan. Mana suaranya? Benar sekali. Dan ini sepertinya peserta penutup kita ya, Iya. Fik ya, di hari ini. Langsung saja ini dengan judul ceramah Berbakti kepada Orang Tua. Langsung kita panggil Yasmin Haura Kamila. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Buah lakum di dalam taman. Tolong diikat dengan erat. Assalamualaikum saya ucapkan. Tolong dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi was ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yasmin Haura Kamila, siswi kelas 5 SD Harapan 1 Medan. Marilah bersama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita seluruh umat Islam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Dengan cara selalu mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati para bapak dewan juri yang arif lagi bijaksana. Yang saya hormati para bapak ibu guru pendamping, dan yang paling saya banggakan seluruh teman-teman peserta lomba Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan bertausiah tentang birrul walidain. Artinya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dapat kita lakukan dengan cara selalu mengucapkan perkataan yang baik, bertutur kata yang lemah dan lembut, selalu mendoakan kedua orang tua kita, dan janganlah sekali-kali kamu berkata kepada kedua orang tuamu. Jagalah lisanmu, jangan sampai perkataanmu menyakiti hati dan perasaan kedua orang tuamu. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Dari firman Allah tersebut, kita bisa mendapat ikhtibar bahwa berbakti kepada kedua orang tua haruslah kita lakukan sepanjang hayat masih di kandung badan. Sahabat Dai, wujud nyata birrul walidain sebagai seorang anak di usia kita saat ini adalah belajar dengan bersungguh-sungguh. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Your future is determined by what you start today. Masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu mulai hari ini. Gapailah cita-citamu hingga engkau menjadi orang sukses. Insya Allah jika engkau menjadi orang sukses, bahagiakanlah kedua orang tuamu. Wujudkanlah birrul walidainmu kepada kedua orang tuamu. Dengan cara membangun masjid, rumah tahfiz, rumah yatim, dan niatkan di dalam hatimu, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala jariahnya mengalir kepada kedua orang tua kita.
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ingatlah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ridallahi fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain." Ridha Allah tergantung kepada kerelaannya kedua orang tua. Murkanya Allah terletak kepada kemurkaannya kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah teman-teman, sudah tahu belum kisah tentang seorang pemuda yang sangat sayang dan patuh kepada ibunya? Ia tidak terkenal di bumi, namun ia terkenal di langit. Ia adalah Uwais Al-Qarni. Al-Qarni sendiri artinya terkenal di langit. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda miskin yang berasal dari Yaman. Ia memiliki seorang ibu yang sudah sangat tua, lumpuh dan buta. Suatu ketika ibunya mengatakan kepada Uwais bahwa ia ingin berhaji ke kota Mekah. Namun apalah daya seorang Uwais? Ia hanya seorang pengembala. Jangankan unta, seekor domba pun ia tidak punya. Namun karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya terhadap ibunya, akhirnya ia berhasil pergi berhaji ke kota Mekah bersama ibunya dengan cara menggendong ibunya yang lumpuh di punggungnya, berjalan kaki dari kota Yaman sampai ke kota Mekah. Nah teman-teman, bisa bayangin tidak betapa jauhnya jarak dari kota Yaman sampai ke kota Mekah? Walaupun begitu, tak akan mampu kita membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Yang terakhir, saya ingin mengajak seluruh teman-teman peserta lomba TVRI Sumatera Utara, sayangilah kedua orang tua kita. Karena di situ letak pintu surga di dunia dan di akhirat kelak insya Allah. Demikianlah isi tausiah saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dan khilafan itu datangnya dari saya sebagai manusia yang lemah. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Saya Yasmin Haura Kamila pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasmin. Terima kasih Yasmin Haura Kamila, silakan. Baiklah pemirsa yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di studio TVRI Sumatera Utara, kita akan melihat Fik, siapa adik-adik kita yang akan melaju ke babak selanjutnya. Untuk itu kita mengundang untuk adik-adik kita untuk naik ke atas panggung. Dipersilakan. Dan juga kepada Dewan Juri yang akan mengumumkan hasilnya. Baik. Yuk, Sini. Silakan. Baris. Tadi semuanya nggak sih? Sama lagi. Baik, kami persilakan kepada Dewan Juri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa acara Dai Cilik yang diselenggarakan oleh TPRI ini betul-betul mendidik dan mengedukasi masyarakat. Atas nama Jalinan Alumni Timur Tengah Sumatera Utara, kami mengucapkan selamat dan mudah-mudahan berkah bertambah baik Sumatera Utara ke depan dan makin bermartabat insya Allah. Terima kasih.
Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik, terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Sabarudin dan Al-Ustadz Dr. Thohir yang telah menjadi bagian juri kehormatan dan penampilan terbaik pada hari ini dengan penampilan yang cukup unik dan naturally. Ananda kita Al-Habib Rizky Salmanta. Iya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Inilah the best performance. Terkejut-kejut kita. Solat. Oh, akhirnya slow ya. Baik. Selanjutnya dari Medan, mewakili Medan, Ananda kita Suci Khairani Haryanji. Iya, Haryani ya, salah tulis ini ya. Baik. Mau tambah lagi nggak juaranya? 2 aja lah ya. Mewakili Medan dari Serdang ya. Cukup lah ya. Enggak. Semangat kali penonton. Tepuk tangan buat penonton dulu ya. Iya. Baik, selanjutnya ada Ananda kita Fakhiratus Sahi Syakila Askia. Iya, baik. Siapa lagi ya yang bagus Ustadz ya? Ada Arlasha Adia Purwanto. Iya, siapa lagi ya? Masih ada satu lagi dibikin Ustadz ini ya. Mewakili Medan kembali Yasmin Haura Kamila. Baik, demikianlah peserta terbaik kita, 5 terbaik kita hari ini, dan kepada yang lainnya tetap belajar, tetap semangat, tahun depan bisa bergabung kembali di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.